Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda punya kebiasaan mengunyah satu sisi. Nah, sebetulnya kenapa kita mengunyah satu sisi? Biasanya kalau kita hanya mengunyah makanan, biasanya hanya di sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja karena memang sudah nyamannya begitu. Itu berarti tanda bahwa di bagian gigi yang lain, di bagian rahang kita yang lain sebetulnya bermasalah. Misalnya kalau kita sering mengunyah dan merasa sudah nyaman mengunyah di sebelah kanan. Pada umumnya itu terjadi karena di sebelah kirinya ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Misalnya di sebelah kiri gigi kita ada yang berlubang, gigi kita ada yang sakit di sebelah rahang sebelah kirinya. Kemudian gigi kita sebelah kiri tidak bisa mengunyah dengan baik, nggak ketemu antara gigi atas sama gigi bawah. Maka kalau terjadi seperti itu biasanya kita akan mengunyah di sebelah sisi yang kanan saja, karena akan merasa nyaman di sebelah sisi yang kanan. Nah, kalau hal itu dibiarkan terlalu lama, maka akan ada beberapa efek yang terjadi pada kesehatan badan kita secara keseluruhan. Hubungannya dengan bagian tubuh kita yang ada di dalam mulut. Kalau kita mengunyah hanya sebelah kanan saja misalnya, atau sebelah kiri saja, sekarang kita anggap sebelah kanan ya, kita mengunyah sebelah kanan terus, maka gigi-gigi di sebelah kiri kalau sudah ada yang rusak akan semakin rusak. Loh, kok bisa akan semakin rusak? Iya. Nah, biasanya kalau sebelah kirinya ada gigi yang berlubang, kemudian kita mengunyahnya sebelah kanan terus, maka gigi yang berlubang itu akan semakin berlubang. Kenapa? Karena sebetulnya manusia itu punya mekanisme self cleansing atau bisa membersihkan sendiri dari kotoran-kotoran yang masuk bersama makanan pada saat kita makan. Nah, kalau gigi yang sebelah kiri tidak pernah dipakai ngunyah, maka proses self cleansing itu tidak akan terjadi dengan baik, tidak akan berlangsung dengan baik. Akibatnya, makanan yang kita makan, kotoran yang masuk bersama makanan akan menumpuk di bagian gigi yang tidak otomatis terbersihkan sendiri tersebut. Ya, makanannya akan numpuk, sisa makanan akan menumpuk, kotoran akan menumpuk, otomatis jadi tempat bersarangnya bakteri. Nah, bakteri itu akan menimbulkan kerusakan pada gigi yang tidak pernah atau jarang dipakai untuk mengunyah. Karena tadi tidak ada self cleansing tersebut. Nah, kemudian nanti akan ditemukan gigi yang sebelah kiri selain sisa makanan akan sering menumpuk, juga akan terjadi penumpukan plak atau kotoran sisa makanan yang sudah lama banget itu ya, biasanya nempel dan susah dibersihkan. Dan nanti kalau sudah terjadi plak akan terjadi kalkulus. Nah, cara untuk mengeceknya gampang. Teman-teman silahkan bercermin, berkaca, lihat kalau teman-teman punya karang gigi yang banyak hanya di salah satu sisi mulut saja, sebelah kiri saja misalnya, berarti teman-teman ada kebiasaan mengunyah hanya satu sisi karena yang sebelah kiri tidak terbersihkan secara alami atau tidak terjadi self cleansing. Nah, kemudian masalah yang lebih lanjut selain masalah gigi yang sebelahnya akan sering rusak kalau kita hanya mengunyah satu sisi, maka sendi rahang kita pun akan terganggu atau kita akan mengalami yang disebut dengan temporomandibular joint disorder atau kelainan masalah pada sendi rahang. Nah, itu bahaya teman-teman. Ya, gejala yang paling ringan pada saat kita punya kelainan temporomandibular joint disorder atau disingkat dengan TMD, itu biasanya rahang kita sebelah sini suka terasa sakit atau minimal pegal. Ya, atau teman-teman juga mungkin akan mengalami yang namanya clicking. Jadi kalau buka tutup mulut ada bunyi klak klik di rahang ya. Terus kemudian bisa saja pada saat buka tutup mulut, dagu kita ini kalau buka kelihatan nggak seimbang, belok-belok gitu ya, kayak saya gini. Misalnya kayak gitu ya, gini. Nah, itu salah satu tanda atau salah satu ciri kalau kita memiliki kelainan temporomandibular joint disorder atau TMD tadi. Yang itu bisa disebabkan salah satunya karena mengunyah satu sisi. Nah, terus bagaimana kalau kita punya masalah mengunyah satu sisi? Ya berarti kebiasaan mengunyahnya harus diperbaiki. Kita harus mengunyahnya balance atau seimbang kanan dan kiri. Pakai dua-duanya, sisi kanan dan sisi kiri. Dok, kan sisi kiri saya tidak nyaman karena ada gigi yang berlubang atau sakit. Nah, makanya kalau kita merasa tidak nyaman di salah satu sisi gigi atau salah satu sisi mulut, maka harus diperbaiki. Kalau yang berlubang ya harus ditambal, kalau yang sakit harus segera diobati, pergi ke dokter gigi untuk diobati. Kalau ada yang harus dicabut, harus dicabut. Kalau ada gigi yang hilang harus diganti dengan gigi palsu dan seterusnya supaya kita bisa mengunyah seimbang di kedua sisi.
Dok, gigi saya baik-baik saja, bahkan saya sudah periksa ke dokter gigi dan kata dokter giginya di sebelah kanan maupun kiri nggak ada gigi yang berlubang, nggak ada gigi yang sakit, dan tidak ada masalah apapun pada giginya. Berarti masalah mengunyah pada satu sisinya itu karena kebiasaan Anda. Nah, kalau Anda punya kebiasaan buruk seperti itu, harus segera diperbaiki. Banyak cara untuk memperbaikinya. Salah satunya dengan terapi belajar mengunyah di kedua sisi. Jadi dibiasakan. Ya, kalau saya kasih tips ke pasien biasanya untuk berlatih terapi mengunyah di kedua sisi. Kalau memang tidak ada masalah di kedua sisi gigi mulutnya, bisa menggunakan dengan permen karet misalnya. Ya, makan permen karet yang bebas gula, ya, yang bebas gula, yang tidak terlalu banyak gula. Kemudian gunakan untuk latihan mengunyah di sisi kanan kiri, dan kemudian belajar mengunyah di kedua sisi secara bersamaan. Gitu ya. Bisa juga latihan mengunyah dengan menggunakan bahan makanan yang lain, dengan daging aja bisa kalau mau ya. Apapun makanan yang Anda sukai, tapi yang paling mudah dan paling aman memang dengan menggunakan permen karet yang bebas gula. Oke, demikian sekian tips dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.